warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SDN Tumas 2. Semoga hari ini kita semuanya sehat selalu ya dan bersemangat. Ya, sebelumnya kita hari ini hari Jumat tanggal 16 Juli 2021. Ya, kita akan membahas mengenai tugas kita kemarin. Ya, sebelumnya mari kita berdoa agar hari ini kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, mari kita berdoa mulai. Amin ya, alhamdulillah. Mari simak pembahasan yang Pak Fandi berikan. Semoga kita semua lebih paham mengenai ide pokok dalam suatu paragraf ya. Menentukan ide pokok sebuah paragraf. Ide pokok atau gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Jadi, untuk dapat menentukan ide pokok sebuah paragraf, kamu dapat menemukan terlebih dahulu kalimat utama pada setiap paragraf. Setelah menemukan kalimat utama, kamu dapat mencari inti kalimat tersebut. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sekarang mari kita tentukan ide pokok pada bacaan organ gerak hewan dan manusia. Bacaan tersebut terdiri dari 5 paragraf. Kita akan menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Paragraf pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah kalimat pertama. Jadi, ide pokok pada paragraf pertama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga merupakan kalimat pengembang. Paragraf kedua. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah kalimat pertama. Jadi, ide pokok pada paragraf tersebut adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sedangkan kalimat kedua merupakan kalimat pengembang. Paragraf ketiga. Organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Kalimat utama pada paragraf ketiga terletak pada kalimat pertama. Jadi, ide pokok pada paragraf ketiga adalah organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan, yaitu tulang dan otot. Sedangkan kalimat kedua, ketiga, dan keempat merupakan kalimat pengembang. Paragraf keempat. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang,
maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Kalimat utama pada paragraf keempat terletak pada kalimat pertama. Inti dari kalimat pertama adalah tulang sebagai alat gerak pasif. Jadi, ide pokok paragraf keempat adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga merupakan kalimat pengembang. Paragraf kelima. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Kalimat utama pada paragraf kelima adalah kalimat pertama. Inti dari kalimat pertama adalah otot merupakan alat gerak aktif. Jadi, ide pokok pada paragraf kelima adalah otot merupakan alat gerak aktif. Sedangkan kalimat kedua merupakan kalimat pengembang.